Monggo silahkan Ibu Festi, kita bisa memulai. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10.1 dan 10.2. Untuk materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang teks negosiasi. Untuk hari ini, materi yang saya sampaikan tentang struktur teks negosiasi dan juga pedoman kebahasaan teks negosiasi. Selain itu, saya juga memberikan contoh seperti apa teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Kita mulai. Struktur teks negosiasi. Dalam teks negosiasi ada 7 struktur. Maksudnya ada 7 bagian dalam teks. Yang pertama, orientasi. Orientasi di sini adalah salam pembuka atau kalimat pembuka. Yang kedua, ada permintaan. Permintaan maksudnya adalah permintaan pengajuan pembeli kepada penjual. Kemudian ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan itu adalah kesanggupan dari pihak penjual kepada pembeli. Yang keempat ada penawaran. Penawaran di sini adalah puncak negosiasi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam tawar-menawar. Yang kelima, ada persetujuan. Persetujuan itu berisi kesepakatan antara dua pihak, antara penjual dan pembeli. Yang keenam, ada pembelian, yaitu keputusan dari konsumen atau pembeli menyetujui negosiasi atau tidak. Kemudian, yang ketujuh ada penutup. Seperti di awal ada pembuka, di bagian penutup itu ada salam penutup atau kalimat penutup. Berikut ini saya sertakan contoh. Contoh dari teks negosiasi antara penjual dan pembeli di toko buku. Berikut itu saya juga sertakan struktur-struktur negosiasi dalam percakapan tersebut. Kita lihat contohnya. Di situ ada dua pihak. Ada seorang anak dan penjaga. Seorang anak di sini bertindak sebagai pembeli dan penjaga di sini bertindak sebagai penjual. Di bagian pertama ada salam pembuka, yaitu orientasi. Seperti di contoh, permisi, selamat siang, kata seorang anak atau pembeli. Kemudian setelah dibaca, berikutnya ada bagian permintaan.
Setelah itu, kemudian ada pemenuhan. Pemenuhan ini adalah kesanggupan penjual kepada pembeli. Setelah terjadi kesanggupan atau pemenuhan, berikutnya ada penawaran. Setelah terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, ada persetujuan. Artinya, persetujuan ini ada kesepakatan harga yang ditentukan antara penjual dan pembeli. Setelah persetujuan, ada pembelian. Pembelian di sini adalah keputusan konsumen untuk menyetujui harga yang sudah ditawar. Nah, selanjutnya ada penutup. Penutup itu sama seperti di awal, merupakan salam penutup yang mengakhiri kesepakatan yang sudah terjadi. Setelah itu, ada kaidah atau pedoman kebahasaan teks negosiasi. Kebahasaan dalam teks negosiasi ada 4. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Santun artinya sopan. Yang nomor 2, didasari argumen dan fakta yang jelas. Artinya, dalam teks negosiasi itu harus jelas kebutuhan apa yang ingin dicapai antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, bersifat persuasif atau membujuk. Artinya, seorang pihak penjual harus bisa membujuk pembeli agar bisa terjadi tawar-menawar yang berujung pada suatu kesepakatan bersama. Yang keempat, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Berikut demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang struktur teks negosiasi dan kaidah kebahasaannya. Mudah-mudahan materi kali ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada materi atau sesuatu yang kurang jelas, mungkin kalian bisa bertanya. Mungkin langsung ditanyakan Bu kepada Hairul. Baik, untuk Hairul, mungkin kamu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang santun. Dalam teks negosiasi, ada kaidah atau pedoman penggunaan kebahasaan, penggunaan bahasa. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa yang santun dalam bernegosiasi? Silakan Mas Hairul open mic dan open kamera. Mas Hairul,
silakan dibuka kamera dan mic-nya. Hairul, silakan dibuka Mas Hairul. Baik, saya serahkan ke Bu Festi untuk menyimpulkan. Baik, setelah kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks negosiasi pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita pahami, yang bisa kalian dapatkan pada hari ini yaitu tentang sebenarnya negosiasi ini merupakan proses yang membutuhkan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama melalui suatu proses pengajuan. Ada penawaran dan persetujuan. Kembali lagi tujuannya yaitu untuk mencapai satu kesepakatan antara dua pihak. Mungkin itu kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Kalaupun ada pertanyaan atau kalian kurang paham tentang materi hari ini, bisa kalian tanyakan melalui WA saya. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.